Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu Bapa yang suci dan kudus. Kami sungguh bersyukur sepanjang hari ini Bapa menyertai, memimpin, melindungi kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kami rindu firman-Mu Bapa akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Firman yang akan menerangi jalan hidup kami. Berikan kami hikmat Bapa, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Judul renungan bagi kita pada malam hari ini adalah waspada terhadap ketamakan. Sahabat penjunanku pelitaku yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita tentang legenda Midas. Legenda ini bertutur tentang Midas yang mendapatkan tawaran dari Bakhus bahwa apa saja yang menjadi keinginan Midas akan menjadi kenyataan. Dengan bersukacita, Midas menerima tawaran itu. Silau oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaan sebesar dan secepat-cepatnya, Midas memilih untuk meminta agar apapun yang disentuh tangannya menjadi emas. Bakhus mengabulkan permintaan Midas ini, sambil menyesalkan pilihan yang diambil oleh Midas. Hati Midas bersorak ketika Bakhus mengabulkan permintaannya. Dengan segera, Midas mengambil sepotong kayu, dan begitu disentuh oleh jari-jarinya, kayu itu berubah menjadi emas. Midas menjadi kaget sekaligus bersuka cita luar biasa. Dengan segera, ia menyentuh semua benda di sekelilingnya. Batu, buah apel, ranting pohon, dan semuanya dalam sekejap mata menjadi emas. Midas begitu terkagum-kagum dengan kemampuan barunya itu. Dan segera ia membayangkan kekayaan yang akan datang begitu cepatnya di dalam kehidupannya. Setelah menyentuh sebanyak-banyaknya barang yang kemudian langsung berubah menjadi emas, Midas segera pulang ke rumahnya untuk menikmati makannya. Ia memerintahkan pegawainya untuk membuat masakan yang paling enak dan lezat. Betapa terkejutnya Midas ketika ia mengambil sepotong roti. Tiba-tiba roti itu menjadi emas. Ketika tangannya menyentuh buah anggur di depannya, tiba-tiba anggur itu menjadi emas dan tentu saja tidak dapat dimakan. Semua makanan yang tersedia, yang disentuh oleh Midas langsung berubah menjadi emas. Dalam keadaan lapar inilah, Midas menyesali pilihannya dan meminta Bakhus memulihkan kembali keadaannya. Di akhir legenda ini dikisahkan
bahwa Midas akhirnya kembali pada kondisi biasa. Dan sentuhannya bukanlah sentuhan emas lagi. Midas menikmati kesederhanaan hidupnya kembali. Amsal menyadarkan kita bahwa seorang yang bersusah payah karena ingin kaya akan sangat kecewa bila usahanya selama bertahun-tahun ternyata habis lenyap dalam sekejap. Nafsu memang membutakan mata kita untuk melihat seberapa besar kebutuhan kita sebenarnya. Nafsu mengarahkan kita untuk tidak pernah bisa merasa cukup. Nafsu untuk kekayaan telah membutakan orang untuk melihat seberapa besar yang sebenarnya dibutuhkan untuk hidup. Nafsu untuk kedudukan telah membuat orang tidak akan pernah bisa menghargai apa yang diterimanya saat ini. Nafsu memang membutakan. Karena itu berhati-hatilah dengan nafsu kita. Karena tidak akan mendatangkan hal yang berguna bagi kita. Apakah nafsu terhadap kekayaan telah menjadikan Anda menjadi orang yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang ada saat ini? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sadar bahwa dalam hidup ini kami telah memperbudak hidup kami untuk mengejar sesuatu yang fana. Firman-Mu menyadarkan kami betapa tidak berartinya hidup yang kami jalani ketika apa yang kami kerjakan itu tidaklah berguna. Pimpin dan tuntunlah kami Bapa, agar kami dapat menjalani hidup kami untuk mengejar apa yang Engkau pandang baik bagi kami dan dapat membuat kami hidup menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar bersyukuri setiap berkat yang Bapa berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat di malam hari ini. Kiranya kasih-Mu Bapa dan kemurahan-Mu Bapa limpahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia
sanggup memulihkan hidupku.